Halo semuanya, bersama saya Polar di acara pembahasan review serial anime. Dan kali kita akan membahas anime The God of High School episode keempat dan 5. Jadi tonton sampai habis videonya, biar ngerti apa aja yang dibahas dalam video kali ini. Dalam video ini saya akan membahas 2 episode sekaligus karena terlewat dari jadwal review pas keluar kemarin animenya. Namun seperti biasa, saya akan membahas hal-hal yang menurut saya menarik dan termasuk yang penting-pentingnya aja nih. Dan pada 2 episode ini sebenarnya banyak adegan yang cukup menarik, tapi menurut gue sendiri yang paling berkesan adalah ketika episode 4 di mana ada 2 cerita sekaligus yang memang membuat alur cerita semakin dalam dan cukup berat untuk ditonton. Meskipun adegan aksinya cuma sedikit, tapi kita bisa melihat sebuah pilihan untuk 2 karakter kita di sini. Sebuah pilihan dilema dan campur kesedihan yang terjadi di sini ya. Di satu sisi mendapatkan teman, namun di satu sisi lagi harus kehilangan teman juga. Dan juga pada episode 5 yang menjadi klimaks cerita pertemanan antara Mori, Dewi dengan Mira. Dan semuanya akan kita bahas secara bertahap ya. Lalu, bagaimana menurut kalian dengan 2 episode ini? Apakah kalian merasakan sesuatu ketika menonton animenya? Apakah kalian mendapatkan perasaan dan kesan yang mendalam ketika menonton episode 4 dan 5? Tulis kolom komentar ya. Kita akan membahas episode 4 terlebih dahulu, di mana di openingnya sudah terlihat sesuatu yang menarik, yaitu di mana memperlihatkan si 2 suster yang memiliki kemampuan healing, dan langsung ditunjukkan mengenai pertarungan antara Dewi dengan Mira. Jadi langsung ketahuan ya bahwa di episode ini akan diperuntukkan mengenai si Mira dengan Dewi, tapi terlebih banyaknya mengenai cerita si Mira ya. Dan cerita langsung menghadapkan pada di mana 3 sekawan ini lagi pulang bersama. Disitulah tiba-tiba kan terlihat ada seorang laki-laki yang melihat Mira dan bilang kalau dia sudah menemukannya. Di sini mungkin bagi para penonton yang belum baca webtoonnya mungkin akan berpikir, wah si Mira bakalan dapat suami langsung ya di ceritanya. Tapi kan kalau dipikir-pikir pakai logika kan nggak mungkin kan tiba-tiba ada karakter yang tanpa diundang datang gitu aja dan langsung minta kawin, nikah sama Mira. Jadi langsung saja diketahui bahwa setengah episode ini sudah akan diceritakan mengenai perjalanan Mira yang dikiranya akan nikah dengan seorang cowok yang tidak pernah dia lihat dan tidak pernah dia temui sebelumnya. Lalu mungkin dari para penonton akan timbul atau muncul sebuah pertanyaan ya mengenai kenapa si Mira ini mau aja nikah sama ini cowok yang baru dia temui. Lalu kenapa dia sampai mau meninggalkan turnamen yang bisa membawanya menuju kesuksesan. Nah soal itu kalian harus mengerti dulu nih mengenai keadaan si Mira saat ini. Dan seperti yang kalian tonton mengenai masa lalu si Mira, di mana dirinya tinggal bersama pamannya dan sepupunya juga, dikarenakan orang tuanya yang sudah meninggal. Dalam kehidupan si Mira pun dari kecil dia harus bisa menjaga paman dan sepupunya agar bisa hidup lebih nyaman. Karena seperti yang kalian lihat bahwa mereka hidup dalam keadaan pas-pasan atau menengah ke bawah lah kasarnya. Apalagi di sini tujuan Mira yang ingin membangkitkan dojo milik ayahnya yang sudah hancur itu butuh banyak biaya dan pengorbanan yang sangat besar. Jadi dari kecil Mira sudah mengemban tanggung jawab yang besar untuk menjaga dan membangkitkan keadaan keluarganya yang hancur. Terlebih lagi harus membangkitkan seni bela diri milik ayahnya kan. Apalagi pedang cahaya bulan peninggalan ayahnya yang sangat penting sebenarnya, meskipun terlihat seperti kayu biasa. Untuk menjawab pertanyaan kenapa si Mira mau nikah dengan cowok ini, itu dikarenakan si cowok ini kan seorang laki-laki terkenal yang memiliki kemampuan berpedang, di mana dia berjanji mau membangkitkan dojo milik Mira dan menyebarkan semuanya ke seluruh dunia melalui publikasi gitu ya. Karena kan dia artis kan, pembisnis terkenal juga. Makanya Mira berani membuang semuanya agar bisa membangkitkan dojo milik ayahnya dan membuat paman dan sepupunya ini hidup dengan nyaman. Terlebih lagi beban Mira dari kecil hingga sekarang dia masih terus berkorban. Mau berlaga seperti cewek biasa pun tidak bisa, mau beli baju pun dianggapnya tidak perlu karena hidupnya saja sudah susah. Makanya dia tidak mau berfoya-foya untuk membangkitkan dan menyelamatkan hidup dari keluarga satu-satunya, yaitu paman dengan sepupunya ini. Karena kalian bisa bayangin ya, tanggung jawab besar yang menjadi beban si Mira dari kecil sampai sekarang. Makanya ketika ada kesempatan begini, dia tanpa ragu mau-mau aja kan, tanpa ada syarat apapun. Karena kan ya gitu yang tadi gue bilang, beban dari kecil itu sangat mengganggu sekali untuk perkembangan si Mira sampai sekarang. Tapi tanpa diduga kan, semuanya hanya rencana dari sekte sesat ya. Haha, yang dimana hanya pedang si Mira yang menjadi incarannya. Sebuah pedang suci yang dapat mengendalikan dewa, katanya sih gitu. Ya beneran sih. Tapi ya memang pedangnya si Mira ini awalnya terlihat kayak pedang kayu biasa. Tapi pedang itu memiliki kekuatan mistis sebenarnya. Dari kayu itu berisi pedang berwarna putih cerah gitu ya, kalau nggak salah ingat ketika gue baca webtoonnya. Jika dilihat sih bakal keren banget. Dan di adegannya kan, si Mira ini kan pedangnya diambil sama si cowok nih. Kalau menurut ceritanya, itu pedang juga nanti akan kembali ke si Mira. Karena itu pedangnya bisa dipanggil dengan kekuatan si Mira sendiri. Kayak mensummon senjata gitu.
Dan masuk ke dalam adegan terakhir mengenai Dewi yang menjadi pelengkap cerita di episode 4 di sini, di mana keadaan pertemanan antara si Mira, Dewi dengan Morrijin terlihat semakin erat pada cerita di sini ya. Namun tiba-tiba terhambat karena masalah yang Dewi hadapi, yaitu penyakit dari temannya yang semakin parah, yang membuat cerita semakin berat ya. Karena kan tujuan dari Dewi ini kan adalah untuk menyembuhkan temannya yang sakit. Namun akibat keadaan temannya yang semakin parah yang membuat Dewi menjadi khawatir dan tidak bisa berpikir dengan jernih. Dan tujuannya itu pada saat pertarungan si Mira itu, dia lagi ngeblank tuh kelihatannya dan ingin cepat-cepat untuk memenangkan pertandingannya yang ada agar bisa lebih cepat untuk menyembuhkan temannya. Oleh karena itulah, pada saat pertarungan antara si Mira dengan Dewi terlihat sangat brutal sekali ya, karena ya terlihat sendiri kan si Dewi ini pikirannya kosong karena memikirkan temannya. Pada episode 5, di mana melanjutkan cerita mengenai Dewi lagi ya, di mana dia setelah menang melawan Mira dan akhirnya dirinya akan bertarung dengan Jin Mori. Namun pada awal episode, kita sudah bisa melihat sedikit mengenai perasaan hancur si Dewi yang sudah menyerang Mira dengan membabi buta, yang terlihat sangat kasar sekali untuk ditonton. Lalu masuk ke dalam adegan si Mori yang sedang menjenguk Mira yang sedang dirawat oleh panitia, di mana di sini percakapan yang cukup mendalam antara si Mira dengan Mori, yang bicara mengenai Dewi yang bertingkah cukup brutal ketika pertarungan sebelumnya, di mana Mira bilang terhadap si Mori dia masih lemah dan kekurangan sesuatu dalam kemampuannya. Terlebih lagi karena Mira dengan Mori kan tidak mengetahui sebenarnya apa yang terjadi pada Dewi. Karena kan Dewi juga orangnya cukup tertutup ya, tidak mau membicarakan masalah yang dia hadapi. Nah akhirnya masuk ke dalam pertarungan antara Dewi dengan Morrijin. Terlihat sangat sengit ya, di mana mereka berdua tidak menunjukkan seluruh kekuatannya meskipun si Dewi bilang kalau dia sama sekali tidak menganggap Mori dengan Mira adalah temannya. Namun dalam lubuk hatinya dia tetap menganggap mereka berdua itu adalah teman karena mereka sudah melalui semua masalah bersama-sama kan. Makanya kan nggak mungkin dia tidak menganggap mereka berdua adalah temannya, apalagi setelah semua yang dilalui bersama-sama, dari masalah hingga sebelumnya di episode 4 si Morrijin dengan Dewi menyelamatkan si Mira kan, itu nggak mungkin dia menganggap Mori dengan Mira itu bukan temannya. Setelah itu dalam detik-detik pertarungannya kan juga kita bisa melihat sebuah flashback dari Dewi bersama temannya yang sakit itu kan, ketika mereka masih berada di sekolah, di mana mereka sering bertarung bersama-sama, di mana disinilah awal mula pertemanan seperti saudara antara Dewi dengan temannya itu yang sakit. Tapi sayangnya ya, di sini temannya Dewi sudah menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit, dan dia ada memberikan surat perpisahan ke Dewi mengenai perasaannya dan keadaan yang sudah terlambat. Meskipun dengan kemampuan nano yang dimiliki panitia God of High School ya, itu sayangnya tidak bisa menyembuhkan penyakit dari temannya Dewi. Lalu di perkataan di temannya itu, si temannya ada bilang ke Dewi bahwa dia tidak perlu berjuang lagi untuk dirinya. Nah, akhirnya nih ya, rantai pemberat Dewi bisa terlepas juga ya, akibat dari surat yang diberikan oleh temannya, yang bilang kalau Dewi tidak perlu berjuang untuk dirinya lagi kan. Jadi sekarang dia akan berjuang demi teman-temannya yang akan bersama-sama untuk seterusnya. Jadi ini 2 episode sangat berpengaruh sekali ya untuk pertemanan antara mereka bertiga. Untuk pengembangan cerita, baru deh ya, kita akan bisa melihat pertarungan yang tanpa gangguan untuk episode selanjutnya lagi. Nah, itu aja pendapat gue mengenai The God of High School episode 4 dan 5 dari animenya. Bagaimana pendapat kalian mengenai seri anime ini? Tulis kolom komentar ya. Dan jangan lupa bantu share video ini ke semua sosial media kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe untuk membantu menyemangati gue untuk terus bikin video. Thank you and bye-bye.